Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas bagaimana cara menyemai benih pare, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan dalam proses persemaian pare. Dalam melakukan semai benih pare, perlu memperhatikan hal-hal yang sekiranya sepele tetapi bisa berdampak fatal. Berikut ini akan kami jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penyemaian pare. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam menjadi salah satu kunci berhasilnya penyemaian pare. Media tanam wajib mampu menyediakan kebutuhan nutrisi, kemampuan menampung air yang sesuai, aerasi yang cukup, serta tidak liat atau gembur. Apabila tanah yang digunakan merupakan tanah yang terlalu liat, tentunya dari segi aerasi maupun keleluasaan benih dalam berkecambah akan tidak maksimal. Selain itu, historikal pemilihan tanah yang digunakan dalam media tanam perlu dipertimbangkan asal-usulnya. Apabila tanah diambil dari lahan yang memiliki historikal pernah terjadi layu fusarium atau penyakit jamur lainnya, maka usahakan untuk menghindari tanah yang seperti ini, karena ada kemungkinan jamur patogen masih berada di dalam tanah. Penggunaan pupuk kandang yang belum terfermentasi juga wajib dihindari, karena apabila belum terfermentasi, pupuk masih bersifat panas dan tidak cocok untuk proses perkecambahan. Selain itu, pupuk yang belum terfermentasi mengandung asam organik dan senyawa fenol yang mungkin bisa beracun untuk bibit pare. Maka dari itu, penggunaan campuran pupuk kandang dan sekam yang sebelumnya sudah terfermentasi serta dimix dengan tanah dari bawah pohon bambu bisa menjadi referensi. Campuran pupuk kandang dan sekam yang sudah terfermentasi dipilih karena pupuk kandang mampu menyediakan kebutuhan bahan organik serta nutrisi, sementara sekam sebagai bahan untuk meningkatkan aerasi media semai. Untuk tanah bawah pohon bambu dipilih karena biasanya tanah dari lapisan bawah pohon bambu mengandung agensi hayati berupa Trichoderma sp, di mana agensi hayati ini mampu mengurangi potensi terjadinya rebah semai. Media tanam bisa dibuat dengan perbandingan 2 untuk fermentasi campuran pupuk kandang dan sekam, serta 5 untuk tanah dari bawah pohon bambu. Yang kedua adalah pemilihan benih. Pemilihan benih pare sangat menentukan keberhasilan dalam proses penyemaian. Pemilihan benih yang asal-asalan bisa berdampak pada kualitas bibit pare yang menurun, atau bahkan sampai gagal berkecambah. Kualitas benih pare menurun karena terkadang benih yang tidak jelas asal-usulnya bisa membawa patogen tular benih. Selain itu, diketahui bahwa beberapa virus dari genus Begomovirus mampu menular melalui biji pare. Maka dari itu, pemilihan benih pare yang berkualitas mutlak dilakukan. Pilih benih pare yang bersertifikat, jelas asal-usulnya dan sudah ada izin edarnya. Biasanya, benih yang sudah bersertifikat dan ada izin untuk edarnya memiliki figur yang bagus dan tidak membawa patogen tular benih. Dan tentunya lebih berkualitas dibanding dengan benih pare yang tidak jelas asal-usulnya. Contoh benih pare yang berkualitas adalah pare Azora 38, pare Kapten 40, dan pare Tanjung 11. Yang ketiga, hal yang bisa membuat terjadinya kegagalan dalam proses penyemaian pare adalah kebutuhan air dan kelembapan. Kebutuhan air memegang peranan penting dalam proses perkecambahan benih pare. Pemberian air yang kurang akan menyebabkan biji tidak bisa berkecambah karena biji akan masuk dalam kondisi dormansi. Sedangkan apabila pemberian air yang terlalu berlebih, hal ini akan menyebabkan biji pada pare lebih mudah ditumbuhi oleh jamur. Maka dari itu, pemberian air harus pada batas yang sesuai. Pemberian air bisa sehari sekali. Kemudian untuk peletakan terai semai baiknya menggantung. Hal ini bertujuan untuk menghindari kondisi dari jenuh air. Kebutuhan air juga erat kaitannya dengan kelembapan pada media semai. Kelembapan yang kurang bisa menyebabkan proses gagalnya biji berkecambah. Maka dari itu, kelembapan pada lokasi persemaian harus pada tingkat yang sesuai. Untuk mempertahankan tingkat kelembapan pada saat awal penyemaian dapat dilakukan penutupan dengan mulsa atau kain. Yang keempat adalah sinar matahari. Kebutuhan bibit pare akan sinar matahari tidak boleh disepelekan. Kelebihan sinar matahari akan membuat bibit pare daunnya mengering karena efek transpirasi, sedangkan kekurangan sinar matahari dapat menyebabkan etiolasi. Etiolasi adalah proses pertumbuhan memanjang akibat pengaruh dari hormon auksin karena kekurangan sinar matahari. Bibit yang mengalami etiolasi akan berdampak pada pertumbuhan yang memanjang, diameter batang kecil, terlalu lentur, dan jaringan tanaman yang kurang kuat. Maka dari itu, usahakan untuk kebutuhan sinar matahari pada tingkat yang sesuai. Penggunaan plastik UV
nutrisi dapat dilakukan untuk menfilter sinar matahari agar sesuai dengan kebutuhan bibit pare. Kemudian apabila dilakukan juga penutupan dengan mulsa pada benih pare, maka jangan terlambat dalam proses pembukaannya, karena apabila terlambat bisa menyebabkan etiolasi. Biasanya pada hari kelima, benih pare bisa langsung dilakukan pembukaan. Yang kelima adalah kebutuhan akan nutrisi. Defisiensi kebutuhan nutrisi pada pembibitan akan berdampak fatal pada proses perkembangan dan pertumbuhan pare pada tahap selanjutnya. Yang paling sering terjadi pada proses pembibitan adalah kekurangan unsur magnesium. Unsur magnesium dibutuhkan tanaman untuk perkembangan klorofil atau zat hijau pada daun tanaman. Kekurangan zat ini akan menyebabkan daun berwarna kuning tetapi tulang daunnya masih berwarna hijau. Apabila tidak segera diatasi, akan berdampak pada pertumbuhan yang terhambat. Selain itu, unsur fosfat juga tidak boleh disepelekan. Unsur ini memegang peranan penting dalam perkembangan akar. Untuk itu, pengaplikasian pupuk yang mengandung unsur fosfat dan magnesium menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan pada saat penyemaian. Yang terakhir adalah monitoring hama dan penyakit. Hama berupa semut dan tikus biasanya bisa menyebabkan kegagalan pada proses penyemaian pare. Maka dari itu, usahakan memilih lokasi persemaian yang bebas dari serangan semut dan tikus. Serangan semut bisa diminimalisirkan dengan penggunaan kapur anti semut, sedangkan tikus bisa diatasi dengan memasang jebakan pada sekitar lokasi persemaian. Untuk penyakit, biasanya yang menyerang adalah dari jenis jamur. Penggunaan media semai dari bawah pohon bambu juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dari serangan jamur patogen. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita coba bahas bersama. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam proses penyemaian benih pare. Hal yang perlu diperhatikan karena bisa menyebabkan kegagalan proses dalam penyemaian benih pare yaitu: yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang dipilih harus mampu menyediakan kebutuhan nutrisi, kemampuan menampung air yang cukup, aerasi, serta tingkat kegemburan yang sesuai. Media tanam yang dipilih juga harus bebas dari jamur patogen, serta baiknya mengandung agensi hayati. Yang kedua, pemilihan benih. Pemilihan benih yang asal-asalan umumnya akan berdampak pada kualitas bibit yang menurun, atau bahkan sampai gagal tumbuh. Untuk itu, pemilihan benih yang berkualitas wajib dilakukan. Yang ketiga, kebutuhan air dan kelembapan. Kebutuhan air dan kelembapan tidak boleh sampai kurang karena bisa berakibat biji gagal tumbuh akibat masuk ke masa dormansi. Kemudian juga tidak boleh sampai berlebih karena bisa berpotensi menumbuhkan jamur patogen. Yang keempat adalah kebutuhan sinar matahari. Kelebihan sinar matahari bisa menyebabkan daun mengering akibat proses transpirasi, dan apabila kekurangan bisa menyebabkan etiolasi. Maka dari itu, kebutuhan sinar matahari harus selalu pada tingkat yang sesuai. Yang kelima adalah kebutuhan nutrisi. Fosfat dan magnesium merupakan salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan pada proses pembibitan pare. Kekurangan magnesium akan menyebabkan daun menjadi kuning, sedangkan kekurangan fosfat akan menyebabkan perkecambahan akar dan perkembangan akar tidak bisa maksimal. Maka dari itu, kebutuhan fosfat dan magnesium tidak boleh sampai kurang. Yang terakhir dan tidak boleh terlewatkan adalah selalu melakukan monitoring hama dan penyakit. Semut dan tikus merupakan hama yang sering mengganggu pada proses pembibitan pare. Hal ini dapat diminimalisir dengan kapur anti semut dan jebakan tikus. Untuk penyakit yang sering menyerang pembibitan adalah dari jenis jamur. Hal ini dapat diminimalisir dengan penggunaan media semai dari bawah tanah pohon bambu serta penggunaan agensi hayati. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, dapat klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.